Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Namaku Ryan, usia 24 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kehidupan di desaku sederhana, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Ayahku sudah lama meninggal karena kecelakaan kerja saat menjadi buruh bangunan di Jakarta. Sejak itu, ibuku banting tulang menjual gorengan di pasar demi menghidupi aku dan adik perempuanku, Dewi. Setelah lulus SMA, aku tak bisa melanjutkan kuliah. Aku bekerja serabutan di desaku, mulai dari kuli bangunan, buruh tani, hingga jadi sopir angkutan desa. Tapi hasilnya tak cukup, hingga akhirnya aku mengambil keputusan besar menjadi TKI dan merantau ke Taiwan. Melalui jalur resmi, aku ikut program penempatan tenaga kerja luar negeri. Setelah pelatihan dan pengurusan dokumen yang cukup melelahkan, akhirnya pada bulan Maret tahun 2023 aku terbang ke Taiwan. Saat itu aku belum tahu bahwa hidupku akan berubah total di sana. Setibanya di Taiwan, aku langsung ditempatkan di sebuah rumah besar di kawasan Taichung. Majikanku seorang wanita paruh baya bernama Mrs. Chen, seorang janda kaya berusia sekitar 50 tahun. Ia menderita kelumpuhan sejak kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Ia tinggal sendiri. Anak semata wayangnya bekerja di Kanada dan jarang pulang. Tugasku jelas, merawat Mrs. Chen, memandikannya, menyuapi, menggantikan popok, membersihkan rumah, dan sesekali menghiburnya dengan cerita-cerita dari kampung halaman. Hari-hari awal terasa canggung. Bahasa Mandarinku pas-pasan, dan Mrs. Chen pun hanya bisa bahasa Inggris dasar, tapi entah bagaimana kami mulai bisa saling memahami. Ia suka sekali mendengar cerita tentang desa di Indonesia, tentang sawah, ayam kampung, dan suara azan maghrib yang katanya membuatnya tenang, meski belum pernah mendengarnya langsung. Seiring waktu, aku mulai mengenal sisi lain dari Mrs. Chen. Di balik kekakuannya, dia ternyata perempuan yang kesepian. Tubuhnya lumpuh, tapi hatinya masih ingin merasakan cinta, perhatian, dan kehangatan. Dan sejujurnya, aku pun mulai merasakan simpati yang lebih dari sekadar empati padanya. Satu malam, hujan turun deras di luar. Miss Chen memintaku duduk di samping tempat tidurnya. Ia menatapku lama. Lalu ia berkata dengan suara pelan, "Ryan, you are kind, Aileen." Dan malam itu segalanya mulai berubah. Malam itu memang berbeda. Setelah Mrs. Chen mengatakan bahwa aku membuatnya merasa hidup kembali, suasana berubah jadi hening. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar. Matanya memandangku dalam-dalam. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. "Apa aku boleh peluk kamu?" tanyanya dengan bahasa Inggris patah-patah. Aku sempat terdiam antara bingung dan tak ingin bersikap kasar. Tapi ada sisi dalam diriku yang merasa kasihan. Seorang wanita paruh baya, lumpuh, dan kesepian. Aku akhirnya mengangguk. Pelukannya bukan sekadar fisik, melainkan juga emosional. Sejak malam itu, hubungan kami tak lagi sekadar majikan dan pekerja. Setiap pagi senyumnya padaku terasa lebih hangat. Ia mulai memperhatikanku lebih dari sebelumnya, menyuruhku makan bersama di meja makan, membelikan pakaian baru, bahkan memberiku sebuah jam tangan mahal. Suatu hari ia berkata dengan bahasa Inggris sederhana, "Kalau aku sembuh, aku mau ke Indonesia, ketemu ibumu." Aku tertawa kecil, mengira itu hanya basa-basi. Tapi Mrs. Chen terlihat serius. Hubungan kami terus berlanjut. Kadang saat aku memijat kakinya, ia menggenggam tanganku. Ada getaran perasaan yang tak bisa kujelaskan. Aku tahu ini mungkin dianggap tak wajar. Seorang TKI muda dari desa jatuh hati pada janda kaya lumpuh di negeri orang. Tapi perasaan tak bisa dipaksa.
Suatu malam di bulan Agustus tahun 2023, kami duduk di taman belakang rumah. Ia memandang langit malam, lalu berkata, "Ryan, I want to have your baby." Darahku seperti berhenti mengalir sejenak. Aku mengira aku salah dengar, tapi dia mengulanginya. Kali ini dalam bahasa Mandarin yang kuartikan jelas. Dia ingin aku menjadi ayah dari anaknya. Aku tertegun. Aku tahu ini akan jadi masalah besar jika ketahuan. Tapi dari cara dia bicara dan menatapku, aku sadar Mrs. Chen sungguh-sungguh. Dan malam itu sebuah keputusan gila terjadi. Malam yang membuat hubungan kami naik level ke sesuatu yang lebih rumit, lebih dalam, lebih berbahaya. Setelah malam itu, segalanya berubah. Kami tidak hanya menjadi dua insan yang saling memahami, tetapi seolah menjadi pasangan rahasia yang saling terikat oleh rasa dan janji tak terucap. Aku tetap menjalankan tugasku sebagai perawat Mrs. Chen, tapi di balik itu, hubungan kami sudah seperti suami istri. Mrs. Chen mulai sering memelukku, menciumku dengan hangat, dan bahkan sesekali tidur memeluk lenganku, meski tubuhnya belum pulih total. Aku tahu semua ini di luar batas, tapi aku tak kuasa menolaknya. Mungkin karena simpati, atau mungkin memang aku pun jatuh cinta padanya. Hari-hari berlalu dan aku mulai sadar bahwa perut Mrs. Chen makin terlihat membuncit. Ia tidak pernah mengatakan apa-apa. Tapi suatu pagi saat aku sedang menyiapkan sarapan, ia memanggilku ke kamar dan menunjukkan test pack dengan 2 garis merah. Aku terpaku. "Kamu hamil?" Tanyaku terbata-bata. Ia mengangguk pelan. Senyum tipis menghiasi wajahnya yang tampak lebih bersinar dari biasanya. "Baby," katanya sambil menyentuh perutnya. Dunia seperti berhenti berputar untuk sesaat. Aku antara panik dan tak percaya. Seorang janda lumpuh di Taiwan, hamil anak dari seorang TKI asal Jawa Tengah. Ini bukan cuma kisah cinta, ini akan jadi badai besar. Beberapa minggu kemudian, rumah mulai kedatangan tamu. Salah satunya adalah adik ipar Mrs. Chen, seorang pria bernama Tuan Li yang sangat curiga padaku. Ia melihat perubahan sikap Mrs. Chen dan mulai bertanya-tanya. Aku harus lebih hati-hati, tapi kabar kehamilan itu tak bisa lagi ditutup-tutupi. Suatu malam, aku memergoki Tuan Li diam-diam memeriksa kamar Mrs. Chen. Ia menemukan hasil USG yang disembunyikan di laci. "Ini anak siapa?" bentaknya padaku keesokan harinya saat hanya kami berdua di dapur. Aku tidak menjawab, tapi sorot mataku cukup jelas untuk membenarkan dugaannya. Dan sejak saat itu, hidupku berubah jadi penuh tekanan. Mrs. Chen memutuskan sesuatu yang mengejutkan. Ia ingin pindah ke Indonesia. "Aku mau tinggal di sana, di kampung kamu, membangun hidup baru." Aku pikir ia hanya berhalusinasi, tapi ternyata ia serius. Ia mulai mengurus surat-surat, memindahkan sebagian asetnya, dan bahkan mulai belajar bahasa Indonesia dari YouTube. Tapi aku tahu ini takkan mudah. Tak semua orang bisa menerima kisah cinta seperti ini. Terlebih aku belum tahu bagaimana reaksi ibuku jika aku pulang membawa istri yang 25 tahun, lebih tua, lumpuh, dan hamil pula. Awal Desember tahun 2023, akhirnya rencana besar itu terjadi. Mrs. Chen resmi mengajukan izin tinggal sementara di Indonesia sebagai warga negara asing dengan bantuan pengacara dan agen internasional. Semua berkas diurus dalam waktu cepat. Ia menjual salah satu apartemennya di Taipei dan membawa cukup banyak uang tunai serta peralatan medis pribadi. Aku sendiri mengajukan cuti pulang, tapi yang kubawa kali ini bukan sekadar oleh-oleh, melainkan seorang wanita lumpuh hamil yang kini adalah kekasihku, calon istriku. Kami mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Wajah para penumpang lain terlihat heran melihatku mendorong kursi roda seorang wanita asing yang sedang hamil. Lebih heran lagi saat mereka tahu kami berbicara mesra satu sama lain. Perjalanan dilanjutkan ke kampung halamanku di Kebumen.
Ibuku dan adikku Dewi sudah menunggu di teras rumah. Tapi saat melihat siapa yang turun dari mobil bersamaku, wajah mereka langsung berubah. "Ryan, ini siapa?" tanya ibuku dengan suara bergetar. Aku menarik napas dalam-dalam. "Bu, ini Mrs. Chen, calon istriku. Dia sedang hamil, anaknya, anakku." Tanganku gemetar. Suasana berubah hening. Adikku melongo. Ibuku pucat. Tetangga yang kebetulan melihat pun mulai berbisik-bisik dari balik pagar bambu. Hari-hari berikutnya jadi penuh tekanan. Kampung kami heboh. Warga ramai memperbincangkan hubungan tak lazim ini. Seorang TKI muda dari desa membawa pulang janda lumpuh asing, hamil pula. Itu berita yang langsung menyebar seperti api. Sebagian warga mengejekku, menyebutku laki-laki matre, penggoda janda tua. Tapi ada juga yang membelaku, terutama teman-teman dekat yang tahu perjuanganku. Ibuku sempat mengurung diri 2 hari, tapi akhirnya ia menangis dan memelukku. "Aku nggak ngerti, Ryan, tapi kalau kamu bahagia, ibu akan terima." Dan itu cukup. Aku pun mulai menyiapkan segala sesuatunya untuk masa depan, tapi badai belum selesai. Media lokal mulai meliput kisah kami. Berita mulai viral di Facebook dan TikTok. TKI miskin pulang bawa janda lumpuh asing hamil. Dan saat itulah semuanya berubah dari kehebohan desa, kisah kami mendadak jadi konsumsi nasional. Wawancara, undangan talk show, hingga pihak imigrasi pun mulai memantau. Viral, itu satu kata yang menggambarkan minggu-minggu terakhir kami. Dalam hitungan hari, video dan foto kami tersebar luas di media sosial. Banyak yang menghina, mengolok-olokku sebagai TKI cari enak. Tapi tak sedikit pula yang kagum pada ketulusan cinta kami. Bahkan stasiun televisi nasional mengundang kami hadir di acara bincang-bincang prime time. Aku duduk di samping Mrs. Chen yang kini mulai bisa menggerakkan jari-jarinya. "Perlahan," katanya, "sejak tinggal di Indonesia ia merasa lebih hidup." "Kenapa kamu mau sama dia?" tanya host kepada Mrs. Chen dalam bahasa Inggris. Mrs. Chen tersenyum lalu menjawab, "Karena dia melihat saya, bukan kursi roda saya." Kalimat itu membuat studio hening. Lalu tepuk tangan pun bergemuruh. Banyak penonton menangis, termasuk ibuku yang duduk di kursi penonton. Tak lama setelah itu, Mrs. Chen resmi menikah denganku di sebuah masjid kecil di Kebumen. Ia menjadi mualaf dengan nama baru, Aisyah Chen. Pernikahan itu disaksikan banyak